17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa dan pesona, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetaplah sekali merdeka, selama hari masih akan merdeka. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tetap setia, mempertahankan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran PPKN. Tema kali ini adalah menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Tetap dengan semangat, berprestasi tanpa narkoba. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Ada dua gambar di sini. Yang satu, seorang pengendara sepeda motor tanpa menggunakan helm. Yang satu lagi gambar seorang pengendara sepeda motor dengan menggunakan helm. Nah, kalian tentu tahu mana yang baik dilakukan di antara kedua gambar tersebut. Silakan perhatikan juga gambar-gambar berikut ini. Mana yang patut ditiru dan mana yang tidak patut ditiru. Mana yang pantas kalian lakukan, mana yang tidak pantas kalian lakukan. Kalian tentu bisa menilai dari gambar-gambar tersebut. Silakan simak cerita di bawah ini. Andi, seorang siswa yang rajin belajar. Andi berangkat ke sekolah pagi-pagi dengan penuh semangat. Seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh Andi, sehingga Andi tidak pernah ditegur oleh guru. Pada akhir semester, nilai rapot pengetahuan Andi sangat baik, dan nilai rapot sikap serta keterampilan Andi pun sangat baik. Orang tua Andi merasa bangga terhadap nilai yang telah diperolehnya. Dari cerita di atas, silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. Apakah Andi merupakan siswa yang mematuhi peraturan sekolah? Tentu kalian sudah memiliki jawaban masing-masing. Kemudian, adakah keuntungan yang akan diterima seseorang apabila mematuhi aturan? Dan ini pun tentu kalian sudah memiliki jawaban masing-masing. Nah, di sini ada kepatuhan. Apa itu kepatuhan? Kepatuhan itu adalah sikap taat dan siap sedia dalam melaksanakan aturan. Jadi, orang yang memiliki kepatuhan dalam dirinya selalu ada sikap taat dan siap sedia untuk melaksanakan aturan dimanapun dan kapanpun. Terus bersikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Di sini ada contoh gambar pengendara sepeda motor taat peraturan di jalan raya. Ini contoh-contoh yang terlihat di sini adalah yang pertama tadi terlihat mereka menggunakan helm. Kemudian berhenti pada saat lampu merah menyala. Kemudian mereka pun menyalakan lampu motornya. Dan ini tanda sikap patuh akan membentuk perilaku disiplin, termasuk ketika berada di jalan raya. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan. Di antaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Jika di jalan raya mematuhi peraturan akan menguntungkan kita. Misalnya, memakai helm insya Allah lebih menyelamatkan. Ada ketenangan batin. Jika aturan ini dilanggar, akan kena tilang misalnya, akan kena denda. Jelas ini suatu kerugian. Karena ketika kita ditilang atau didenda, tentu akan mengeluarkan sejumlah uang. Artinya, taat aturan lebih menguntungkan. Kemudian, orang yang tidak
konsumsi narkoba akan memiliki tubuh yang kuat dan pikiran yang sehat. Artinya, hidup sehat tanpa narkoba lebih menguntungkan. Badan kuat, pikiran pun sehat. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kerugian hidup dengan menyalahgunakan narkoba, sangat banyak. Badan rusak, pikiran pun kotor, keuangan pun terganggu, pikiran pun jadi tidak tenang. Nah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan erat dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Nah, untuk kesadaran hukum itu sendiri, di sini kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator. Indikator yang paling utama adalah pengetahuan. Pengetahuan hukum. Seseorang memiliki kesadaran hukum jika yang pertama adalah mengetahui pengetahuan hukum, memiliki pengetahuan hukum maksudnya. Seseorang memiliki kesadaran hukum yang paling pertama adalah harus memiliki pengetahuan hukum. Hal ini meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum dan perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum. Contoh, perbuatan yang dilarang oleh hukum, misalnya penggelapan, penipuan, dan sebagainya. Juga perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum, misalnya jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Contoh nyata, seseorang memiliki kesadaran hukum di jalan raya, tentu harus tahu tentang peraturan berlalu lintas, umpamanya. Ketika mengendarai sepeda motor, harus pakai helm, membawa surat-surat penting, SIM, STNK. Kemudian, seseorang tahu tentang undang-undang narkotika agar lebih mengetahui betapa berat sanksinya jika menyalahgunakan narkotika. Betapa berat sanksinya ketika kemudian terkena kasus penyalahgunaan narkotika, entah itu didenda dengan sekian rupiah atau dipenjara. Nah, itu semua terkait pengetahuan hukum yang harus dimiliki sebagai syarat seseorang untuk memiliki kesadaran hukum. Yang kedua adalah memahami kaidah-kaidah hukum. Setelah tahu, juga memahami kaidah hukum. Mengerti manfaat jika taat aturan dan paham mudorotnya atau kerugiannya jika melanggar hukum atau peraturan. Yang ketiga, sikap terhadap norma-norma hukum. Setelah tahu dan paham, maka akan mengarahkan sikap mana yang positif dan mana yang negatif. Misalnya, menyalahgunakan narkotika, menyalahgunakan narkoba adalah sikap yang buruk, maka tidak perlu ditiru karena akan merugikan kita. Kemudian yang terakhir, perilaku hukum. Perilaku hukum itu ditujukan atau ditunjukkan dengan perbuatan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, baik di keluarga, di sekolah, maupun lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Perilaku hukum itu adalah puncak dari kesadaran hukum. Setelah dasarnya memiliki pengetahuan hukum, memahami kaidah-kaidah hukum, menentukan sikap terhadap norma hukum, dia akan memperlihatkan perilaku hukum. Oke. Menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan itu bisa dilakukan di berbagai lingkungan. Di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Baiklah, di sini ada keluarga, lingkungan keluarga. Menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga. Ini contohnya, disiplin waktu, kapan untuk belajar dan kapan untuk bermain ketika berada di rumah. Kemudian yang berikutnya, salah satu contohnya, mentaati orang tua, taat kepada ayah dan ibu. Tahu waktu kapan untuk mengaji, kemudian sholat dilaksanakan dengan tepat waktu. Itu salah satu contohnya, beberapa contohnya. Dan kalian tentu bisa memberikan contoh yang lain lagi, selain yang sudah disebutkan tersebut.
Kemudian ini untuk di lingkungan sekolah. Menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah, misalnya mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Banyak sekali peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah. Contohnya, memakai baju seragam sesuai yang sudah ditetapkan setiap harinya. Kemudian masuk dan keluar sekolah pada jam yang sudah ditetapkan. Lalu juga mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, melaksanakan tugas kebersihan kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, melaksanakan tugas-tugas setiap mata pelajaran, dan lain-lainnya. Kalian bisa menuliskan contoh menampilkan sikap sesuai peraturan di lingkungan sekolah yang tentunya sangat banyak. Di sini hanya menyebutkan beberapa contoh saja. Berikutnya adalah terakhir di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini ada 2 contoh di sini ya, disebutkan lagi, ada taat aturan berlalu lintas. Di sini ada beberapa orang yang sedang mengendarii sepeda motor, banyak sekali, dan itu salah satu contoh perilaku ketika di jalan raya. Itu contohnya memakai helm ketika mengendarai sepeda motor. Kemudian berhenti di tempat yang sudah ditentukan. Terus patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Kemudian gambar sebelahnya, hidup sehat tanpa narkoba. Di sini hidup sehat tanpa narkoba itu rajin berolahraga. Kalian bisa melakukan olahraga apa saja yang kalian sukai sebagai wujud perilaku hidup sehat tanpa narkoba. Lakukan olahraga setiap hari sesuai minat dan kemampuan yang kalian miliki. Kemudian yang lainnya, contoh bagi yang sudah memiliki harta benda misalnya, membayar pajak tepat waktu. Kemudian memiliki akte kelahiran. Kalian semua memiliki akte kelahiran sebagai syarat untuk sekolah misalnya. Kemudian mengikuti jadwal ronda malam bagi lingkungan yang tidak ada satpamnya, atau bapak-bapak di lingkungan yang perumahan yang tidak ada satpamnya, saat-saat tertentu wajib mengikuti ronda malam. Kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang jika ada kasus pencurian. Tidak main hakim sendiri. Dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Tentu kalian bisa membuat contoh-contohnya yang lainnya yang lebih banyak. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Tetap disiplin dan jaga kesehatan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.